semuanya, sahabat Kompas, apa kabar ya? Salam sehat, tentunya dimanapun sahabat Kompas berada, senang sekali. Kembali lagi bersama dengan saya, Michiko Faradiba, yang kembali menemani para sahabat Kompas dimanapun berada, sekali lagi ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi yang masih merebak ini. Dan tentunya senang sekali di siang hari ini ya, untuk program Tanggap Kompas ataupun juga Tanggap Pandemi kali ini bersama dengan Melawan COVID, yang mana sahabat Kompas sekali lagi Tanggap Pandemi ini adalah program virtual atau daring persembahan dari Harian Kompas untuk membahas topik dan isu aktual dalam perspektif yang objektif. Dan di edisi Tanggap Pandemi spesial kali ini menghadirkan perbincangan yang sangat spesial juga dengan tema kembangkan kreativitas sebagai konten kreator. Dan yang pasti di tengah berbagai keterbatasan akibat pandemi yang masih merebak sampai dengan saat ini, terutama dengan diberlakukannya pembatasan PPKM ya sahabat Kompas, banyak orang menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi konten digital. Hal ini membuka peluang serta mendorong kian menjamurnya para pencipta konten atau yang sering kita dengar dengan konten kreator. Di salah satu platform influencer marketing tercatat lonjakan yang signifikan dari pendaftaran konten kreator selama masa pandemi, yaitu mencapai 3 kali lipat dari masa sebelum pandemi. Wow. Dan kreativitas ini menjadi kunci bagi para konten kreator untuk memberikan ya atau mencari ide yang tentunya bisa mengolahnya menjadi konten yang diminati ya di berbagai platform media sosial populer yang kita tahu mulai dari YouTube, Instagram, TikTok dan juga Facebook. Selain menantang kreativitas, mereka juga harus memperhatikan tetap ya protokol kesehatan garis keras banget. Apabila pembuatan konten dilakukan di ruang terbuka, di studio atau di tempat umum lainnya. Oke, dan berbagai hal menarik seputar para konten kreator ini akan dibahas bersama dengan narasumber kita yang juga spesial sekali hari ini. Kompas Talk akan mengupas permasalahan tersebut. Dan terkait hal itu ya, Tanggap Pandemi menghadirkan talk show sekali lagi dengan bertema kembangkan kreativitas sebagai konten kreator. Kalau gitu langsung saja saya ingin menyapa para narasumber kita yang sudah hadir siang hari ini. Ada Mutia Amalia, content creator, fashion and beauty enthusiast, dan juga Mas Randy Rainaidi, voice over of Indonesian Voice Talent. Hai. Hai, selamat siang. Selamat siang, aku panggilnya berarti Mbak Mutia dan juga Mas Randy ya. Ya boleh. Apa kabar teman-teman sekalian? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Ciko apa kabar? Alhamdulillah sehat baik juga. Walaupun kita masih terhubung secara virtual ya, tapi talk show ataupun juga ngobrol-ngobrol siang hari ini pastinya bakal seru banget juga. Dan boleh nih mungkin untuk sahabat Kompas yang mungkin memang tertarik untuk menjadi seorang content creator karena lumayan menjanjikan juga loh dengar-dengar gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena sebelum kita melanjutkan talk show siang ini ada pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 yaitu ingat pesan ibu. Mengapa ibu? Karena ibu ini adalah sosok yang dihormati semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Jadi ingatlah selalu pesan ibu yaitu wajib 5M. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Yang pastinya bila abai ini bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga kita tercinta. Ingat pula untuk mendukung dan bekerja sama untuk melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment sebagai upaya menekan penularan COVID-19 dengan sukarela, bersedia dites, ditelusuri kontak erat, serta dirawat jika positif COVID-19. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Dan ingat, meskipun sudah divaksinasi, tetap jaga protokol kesehatan, tetap harus dipatuhi, tetap kenakan masker meskipun sudah divaksin. Nikahkan masker vaksin, marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu. Bisa jadi ibumu sendiri yang menjadi korban kelalaian kita. Oke, kalau gitu sahabat Kompas, kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seru sama dua narasumber kita ya. Ini aku pengen tanya nih untuk Mas Mutia dan juga Mas Mutia lagi kebalik dong. Mbak Mutia dan juga Mas Randy. Yes. Ya,
terlalu excited. Oke, gimana sih dampak pandemi ya dan kebijakan-kebijakan ini atas pembatasan sosial ataupun juga PPKM terhadap perilaku masyarakat, terutama menyangkut konsumsi konten digital. Mungkin nih ladies first dari Mbak Mutia terlebih dahulu. Ini gimana nih Mbak Mutia? Kalau menurutku sih sebetulnya bener ya yang kayak tadi Kakak bilang, kalau konten kreator itu makin banyak kayaknya setelah kita mulai masa pandemi ini, mulai dari mungkin sekarang udah hampir 2 tahun ya, Kak, gitu. Karena ya karena kita sering di rumah aja juga, Kak, mungkin orang-orang juga jadi lebih punya banyak waktu untuk ngelihat konten, cari-cari inspirasi mungkin ya, apa aja sih yang bisa dikerjain di rumah. Nah, ini dikasihlah di demand masyarakat ini, istilahnya disuapin sama konten kreator yang banyak banget. Bahkan mungkin orang-orang yang tadinya ibu rumah tangga gitu, sekarang jadi konten kreator juga dengan konten-konten yang simpel banget mungkin, kayak aktivitas sehari-hari di rumah, masak, atau cara menata rumah dan segala macam, itu bisa jadi konten yang diterima banget sebenarnya sama masyarakat gitu. Jadi kayaknya kalau dibilang efeknya pastinya konten kreator jadi lebih banyak, lebih menjamur gitu ya. Dan konsumsi masyarakat pun jadi lebih luas juga mungkin secara konten-konten apa aja sih yang dibutuhin atau yang diterima sama masyarakat, kalau menurut aku kayak gitu. Karena mungkin dulu orang bikin konten tuh harus niat gitu kan, dengan kamera yang bagus, lighting yang proper, tapi kalau sekarang kayaknya yang simple-simple aja tuh bisa viral, bahkan ya nggak cuma di Instagram ya, kalau misalnya kita lihat kayak di TikTok, itu cuma sekedar joget ya, ibaratnya itu tuh bisa jadi terkenal gitu loh. Betul. Tapi itu menjadi suatu hal yang menarik ya, dan ternyata viewersnya juga banyak gitu. Yes. Kadang justru ya Mbak Mutia, dengan apa yang sudah kita niatkan nih bikin konten gitu ya, wah pokoknya preparing banget gitu. Sama konten yang ya udah be aja gitu kita bikinnya justru lebih banyak, bener nggak sih? Betul. Gitu kan? Aku setuju kalau itu, karena bisa kayak gitu, to be honest. Jadi kayak dulu harus mikir, ngekonsep gini gitu segala macem. Kalau sekarang kayaknya aduh sesimpel aku beraktivitas sehari-hari aja deh di rumah, itu kalau di-upload di story ternyata banyak yang tertarik misalnya gitu, atau dijadiin vlog hari-hari, itu tuh udah ditonton banyak orang gitu ya. Jadi mungkin ada positif dan ada negatifnya juga kalau misalnya mau dibilang gitu ya. Oke, kalau Mas Randy sendiri aku penasaran nih, sebagai voice over talent tuh, suaranya aja udah berbeda ya. Kalau udah Jadi ngomong sama VO talent itu kalau kayak gimana Mas? jadi Ada nggak sih kalau perubahan-perubahan dari perubahan perilaku masyarakat gitu ya terhadap dampak pandemi gitu ya, terutama menyangkut konsumsi konten digital dan tidak bisa dipungkiri bahwa konsumsi konten digital pada saat pandemi itu meningkat drastis gitu kan. Banyak data di luar sana yang memang menunjukkan nilai atau angka yang signifikan melonjaknya penggunaan internet atau konten digital. Nah, kalau aku mikirnya tadinya itu kita teknologi ya khususnya atau konten digital itu cuma sebuah kebutuhan sekunder gitu ya, kebutuhan yang tidak begitu penting, yang cuma sebatas untuk hiburan aja gitu, pulang kerja, nonton streaming apa segala macam, YouTube apa segala macam. Nah, ketika pandemi yang notabene kita harus di rumah, stay at home gitu kan, yang semuanya serba daring, dari mulai sekolah sekolah online gitu kan, daring gitu, kemudian juga work from home yang Zoom meeting lah, terus inilah segala macam, yang akhirnya membuat konsumsi konten digital itu semakin meningkat gitu. Dan tapi ada dampak positif dan juga dampak negatif gitu ya dari meningkatnya konsumsi konten digital semenjak pandemi ini gitu. Positifnya adalah kita jadi lebih terbuka, kita jadi lebih bisa lebih menjangkau
semua atau area-area atau tempat-tempat yang sebelumnya kita tidak pernah jangkau gitu. Yang tadinya kita ya tiap tahun mungkin mudik atau tiap minggu pulang ke kampung halaman, tapi sekarang karena nggak bisa, akhirnya berkat teknologi, berkat digital, akhirnya bisa menjangkau itu. Tapi dampak negatifnya adalah ketika semua orang mengkonsumsi konten digital, mereka tidak mengkurasi lagi, tidak menyaring lagi gitu loh apa yang Tidak mereka memfilter lagi ya Mas ya, betul semuanya langsung saja ya. diserap tanpa Padahal kan disaring banyak, lagi gitu. apalagi semenjak pandemi gitu ya, banyak sekali informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, yang tingkat akurasinya itu masih belum terbukti gitu. Nah itu yang dampak negatifnya. Terus yang berikutnya juga masih menjadi dampak negatifnya adalah kesehatan mental. Betul. Aku pernah baca di sebuah artikel bahwa penggunaan internet atau digital yang berlebihan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Itu sih paling. Oke, ada positif dan ada negatifnya ya Betul. selama pandemi ini sendiri. Tapi nih Mas Randy, kalau berbicara tentang apa sih target atau apa yang dikejar sebenarnya dari si content creator ini sendiri? Apakah memang sekedar hobi, menyalurkan kegemaran, ingin berbagi, mencari celah, mencari peluang bisnis, atau justru menjadi sebuah pendapatan nih? Kalau pribadi, Mas Randy sendiri selaku VO talent, gimana tuh? Nah, kalau aku sih ngelihatnya sebagai voice over talent ya, beberapa teman yang memang mau atau baru masuk di dunia voice over talent, kebanyakan mereka berangkat dari hobi. Dari hobi, kemudian akhirnya mereka membuat sebuah konten, kemudian belajar ini itu segala macam, dan akhirnya menjadi komersial. Menjadi komersial. Kan banyak orang yang bilang gitu ya, pekerjaan yang mengasihkan adalah hobi yang dibayar. Betul, setuju banget. Itu sih. Makanya semuanya berangkat dari hobi. Ketika itu sudah mulai berjalan beberapa bulan, beberapa minggu, kemudian melihat sebuah peluang bisnis, akhirnya ya udah sekalian deh nyemplung sekalian gitu loh. Hobi juga, bisnis juga, pendapatan juga gitu kan, lumayan. Lumayan banget loh VO talent itu ya, luar biasa. Oke, kita ke Mbak Mutia lagi nih. Mbak Mutia, apakah ya perbedaan motivasi antara hobi dan bisnis seperti yang tadi udah disinggung sama Mas Randy gitu ya, mempengaruhi kualitas konten yang dihasilkan kah, dan bagaimana pula nih pengaruh pandemi terhadap motivasi para konten kreator ini sendiri nih Mbak Mutia? Kalau bicara soal itu sebetulnya kalau aku pribadi ya awalnya tuh emang dari hobi gitu. Jadi belum mengerti, dan aku mulai itu mungkin sekitar 3 tahun lalu gitu ya. Belum sebesar sekarang mungkin ya dunia digital ini gitu. Kalau sekarang kan juga kayaknya semakin orang-orang tuh semakin tahu kalau oh lo bikin konten di rumah aja nih, kerja dari rumah, kerjain yang hobi lo lah istilahnya, itu tuh menghasilkan banyak uang gitu. Jadi orang makin tergiur lagi kayaknya ya untuk udahlah gue jadi content creator aja. Bahkan mungkin sekarang kalau ditanya anak-anak kecil, kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi YouTuber. Jadi YouTuber gitu. Benar. Iya kan? Karena motivasinya ya pasti banyak ke bisnis gitu ya. Kalau misalkan dibilang kualitas kontennya berpengaruh atau enggak, ya berpengaruh menurutku. Bisa jadi positif karena motivasinya lebih kayak oke, aku harus bikin konten terus nih supaya engagement-nya naik nih, supaya makin banyak lagi yang endorse atau kayak gimana. Bisa juga tapi jadi kayak negatif, jadi kayak udah upload konten asal-asalan aja, yang penting ada viewersnya, yang penting viral. Nah ini yang penting engagement-nya ya Mbak ya, penting engagement. Terus orang-orang sekarang itu pingin banget viral istilahnya gitu. Sedangkan namanya kita buat konten atau jadi yang orang sebut influencer itu kan proses, nggak tiba-tiba kita bikin satu video terus langsung viral, terus terkenal, banyak followers, jadi menghasilkan uang banyak gitu. Sebenarnya kebanyakan menurut aku dari teman-teman content creators juga semuanya itu berproses yang cukup panjang gitu. Dirintis sama aja kayak kita kerja berkarir gitu kan. Cuman kalau sekarang karena lebih gampang lagi untuk kayak udah cara pintasnya bikin sensasi deh atau bikin video yang
ngaco gitu ya ibaratnya, biar viral habis itu udah deh gampang gitu. Jadi pastinya berpengaruh kalau menurut aku motivasi orang yang berbeda-beda antara dia emang hobi dan emang pengen share nih kebisaannya dia atau keahliannya dia untuk supaya lebih bermanfaat lagi sama orang lain, atau motivasinya emang bisnis gitu. Ya, banyak ya Betul. pemicu motivasi untuk di dalam dunia persosial media ini. Ada yang pengen cuma terkenal aja gitu kan, ada yang nggak sengaja terkenal terus bingung nggak bisa maintain akhirnya tenggelam gitu, ada yang memang kontennya dari awal kita ngikutin dari nol banget sampai dengan sekarang gitu, macam-macam. Nah kalau Mas Randy sendiri nih, Mas Randy gimana nih ya, perbedaan motivasi antar hobi dan bisnis tadi itu mempengaruhi kualitas konten yang dihasilkan kah? Ini menurut Mas Randy sendiri gimana? Pasti mempengaruhi ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan hasil yang konten yang dihasilkan gitu ya, antara hobi atau bisnis gitu kan. Kalau hobi kan kita melakukannya dengan sepenuh hati, kita melakukannya dengan bukan semau kita, tapi kita benar-benar mengutamakan kualitas, atau kita menunjukkan diri kita ini siapa gitu, yang akhirnya membuat konten itu jadi lebih idealis, walaupun sebenarnya lebih idealis gitu ya, tapi memang ya itulah konten yang gue bikin karena hobi gue ini. Tapi kalau misalkan konten yang kaitannya dengan bisnis kan kadang-kadang ada sesuatu atau ada konten yang kita buat itu bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang klien maunya gini, tapi sebenarnya dalam hati kita, aduh ini kurang bagus, sebenarnya ini kurang oke nih, tapi karena aduh sebenarnya ini bukan gue banget gitu, tapi gimana gitu ya, tapi cuan ya kan, tapi cuan gitu, dilematis gitu, akhirnya ya sudah, akhirnya dia membuat konten yang sesuai dengan klien yang mau gitu loh. Itu sih perbedaannya. Nah, terkait sama tadi yang Mbak Mutia bilang soal sekarang ini gampang banget untuk menjadi seorang konten kreator gitu ya. Tinggal bikin sesuatu yang viral, cari sensasi, kemudian akhirnya dia terkenal segala macam. Tapi aku percaya bahwa sesuatu yang naiknya cepat itu turunnya juga akan cepat kok. Betul. Gitu. Betul Mas. Itu aku setuju sih. Apapun yang instan juga biasanya seperti yang kayak aku bilang tadi, dia hanya ingin viral dan terkenal, itu akan lebih cepat tenggelamnya ketimbang yang memang kayak kita ngikutin satu influencer yang memang dari nol banget sampai sekarang pun juga kayak ya udah everlasting aja gitu, awet gitu loh. Ya nggak sih? Ya kan? Betul. Oke, kita ke Mbak Mutia lagi, Mbak Mutia ya. Di tengah berbagai keterbatasan kita nih ya, di masa pandemi ini, terutama ketika diberlakukannya PPKM, bagaimana para konten kreator ini menyiasati dan tetap produktif menghasilkan konten? Sempet stres nggak sih Mbak, atau enggak ternyata pandemi mah justru enak banget nih, kita makin lebih banyak waktu buat di rumah tapi tetap cuan gitu, atau gimana nih Mbak Mutia? Iya sih, kalau aku sendiri ya, karena kebetulan konten aku selain beauty, fashion, itu salah satunya juga traveling. Jadi di awal pandemi ini aku nggak bisa kemana-mana gitu kan, di rumah aja, nggak bisa keluar kota juga. Jadi kayak aduh bikin konten apa nih ya, gini-gini biar gak bosen juga. Karena yang namanya make up ya udah kan ya, itu akan berulang gitu ibaratnya. Cuman aku juga banyak lihat video dari teman-teman konten kreator yang lain, kira-kira nih pada ngapain ya gitu. Dan aku coba untuk bikin sesuatu yang kira-kira orang suka tapi masih tetap aku gitu, masih tetap kayak kayaknya aku bisa nih kayak gini. Karena makin banyak juga nih konten kreator yang baru yang rata-rata tuh umurnya juga muda-muda banget Kak, kayak jauh. Benar. Jadi banyak menjamur yang fresh, yang muda-muda, yang 19 tahun, 16 tahun. Jangan seumuran kita gitu deh. Apalagi sekarang saingannya tuh selebritis gitu ya. Iya, betul banget Mas gitu. Saingan selebriti dan mereka tuh cepet banget juga gitu. Ya, mereka udah punya masa terus beralih ke digital, akhirnya jadi ya udah gitu loh, kita yang non selebritis yang memang memproses, akhirnya jadi lebih harus berusaha lagi gitu loh untuk bersaing gitu dengan para selebritis itu sih gitu. Benar. Ya. Kayaknya kesukaan
viewers untuk kayak pengennya lihat yang kayak gini karena makin banyak nih yang baru-baru, yang muda-muda juga jadi trennya pun berubah-berubah terus kan Ya, Kak betul, gitu. betul. Kita juga mungkin harus menyesuaikan juga ya sama kepribadian dan sama umur juga. Mungkin itu dia yang kayak kalau motivasinya cuan sih ya udah deh kayak semuanya sikat aja ya ibaratnya gitu. Realistisnya memang seperti itu sih Mbak Mutia ya kan. Tapi nih kalau ngomongin tentang tren tadi yang sudah sempat kita singgung nih ya, untuk Mas Randy, Mas, nah ya tren digitalisasi berbagai jenis bisnis ya, yang tadinya kan ini kita tuh konvensional nih Mas, kemudian beralih semuanya ke platform digital. Yang tadinya yang namanya podcast itu adalah podcast yang hanya ada audionya saja, lalu kemudian merambah ke YouTube gitu kan ya, itu kan merupakan salah satu konvensional yang berubah menjadi ke digital gitu. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap para konten creator nih Mas? Dan menurutmu sendiri nih, dari kacamatamu sendiri nih gimana nih Mas Randy? Sangat berpengaruh sih, maksudnya jadi lebih banyak peluang, lebih banyak platform, lebih banyak apa yang bisa kita share gitu ya. Platformnya jadi lebih banyak, sosial media, kemudian juga media streaming, media audio, apa segala macam. Yang tadinya juga podcast sebenarnya nggak perlu jauh-jauh podcast yang tadinya cuma audio sekarang ke YouTube. Tadinya podcast kan juga tidak terlalu naik seperti sekarang lah ya. Betul Mas. Kalau dulu kan kayak ya udah daripada podcast mendingan dengerin radio gitu kan. Ada musiknya juga segala macam, tapi seiring berkembangnya zaman gitu kan, kemudian akhirnya jadi transisi dari konvensional ke digital, itu yang membuat akhirnya podcast itu akhirnya jadi lebih banyak diminati ya Mas. Dan peluangnya jadi makin banyak gitu. Betul. Yang tadinya kayak UMKM aja gitu ya, untuk mempromosikannya dia yang tadinya flyer, brosur, segala macam, akhirnya dia membuat sebuah konten, kemudian juga disebar di sosial media. Nah, itu juga itu juga jadi peluang untuk konten kreator. Dan untuk voice talent juga lebih banyak ininya, yang tadinya cuma iklan, company profile, ya cuma itu aja, tapi karena sekarang banyak promo-promo atau yang harus diisi suaranya gitu ya, di sosial media, di digital, di website segala macam, itu jadi peluang bisnisnya jadi makin banyak gitu. Setuju ya, sudah semakin cepat sekali, dinamis sekali untuk urusan dari persosial media ini sendiri dan juga minatnya ya, dan makin banyak istilahnya masa-masa tersendiri gitu loh Mas, yang tetap dengerin podcast di Spotify ataupun juga di platform audio juga tetap ada, tapi juga untuk pengikut dari podcast yang suka dengan visual ya silahkan ke YouTube dan juga banyak dan lain-lain gitu. Seru banget ya. Oke. Mbak Mutia, kita kembali lagi ke Mbak Mutia. Nah ini kalau ngomongin tentang tantangannya tersendiri nih, tantangan apa yang umumnya paling berat bagi seorang konten kreator? Apakah skill, peralatan, modal, dan bagaimana dengan masa pandemi seperti ini? Apakah ada perubahan signifikan terhadap tantangan yang dihadapi nih Mbak Mutia? Kalau buat aku sih kayaknya lebih ke mencari idenya gitu ya, gitu. Kalau misalkan peralatan dan segala macam, alhamdulillah aku sudah cukup memadai peralatan-peralatan yang ada. Dan kalaupun teman-teman yang baru mulai jadi konten kreator, menurutku peralatan itu penting, tapi sebenarnya kita bisa mulai sama apa yang kita punya gitu ya. Cuma mungkin kalau kita baru, modalnya itu ya kita harus, misalnya kita concernnya ke make up, ya kita harus punya modal dulu untuk beli make up, ini dan itu gitu ya. Tapi yang aku lihat juga, makin kesini brand-brand yang besar sekalipun, itu juga banyak pakai micro-influencer atau influencer. Jumlah follower masih 1.000, 2.000, itu kayak di saat dulu aku mulai kayaknya mereka nggak menjangkau sampai ke situ. Jadi emang awalnya emang modal pribadi. Tapi kalau sekarang karena sekarang itu dia ya, orang mengkonsumsi digital itu dari teman kita bahkan bisa jadi pengaruh buat kita. Oh kayaknya gue pengen coba ini nih karena tadi gue lihat sini pakai ini gitu kan. Jadi mungkin lebih enak gitu tantangannya. Ya mungkin secara kreatif, kalau misalnya kita orang yang cukup idealis, buat aku sendiri itu yang agak susah kayak, dan aku pun cukup
gimana ya, aku nggak bisa memaksakan sesuatu kalau yang aku rasa, aduh ini kayaknya kurang deh, tapi asal upload aja gitu, biar orang tetap nonton nih atau tetap pantengin platform aku juga orangnya nggak mau kayak gitu. Jadi aku rasa bagian atau tantangan yang paling sulit sampai sekarang itu ya mencari ide-ide yang terus kreatif, terus bersaing mungkin ya sama yang lainnya kalau misalnya kita tetap mau ada di posisi yang atas gitu ya itu gitu. Tapi kalau misalnya mungkin buat yang baru-baru mulai tantangannya lebih kayak ke modal itu aku rasa modal ya dalam bentuk barang, dalam bentuk peralatan Ide ya. gitu. Itu yang agak juga. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Mutia dulu mengawali minat dan karirnya sebagai konten kreator itu dulu dari berapa sih followersnya Mbak Mutia? aku dari bawah. Jadi sebenarnya aku pernah punya Instagram sampai 20 ribuan, terus Instagram itu kehack, jadi kayak nggak bisa. Iya sayang banget. Jadi aku harus mulai lagi dari nol lagi gitu. Awalnya tuh aku udah aduh udah deh ya capek nih kayaknya kalau mau mulai dari nol lagi. Dan kebetulan saat itu aku baru lulus kuliah tuh. Jadi awalnya aku pikir wah kayaknya bisa nih selagi nunggu dapat kerja aku jadi konten kreator aja dulu, lumayan nih punya followers 20.000 gitu kan. Tapi ternyata harus memulai lagi dari nol gitu. Tapi alhamdulillahnya ya gitu, jadi kayak aku semangatin juga sama orang-orang di sekitaran aku kayak udahlah nggak apa-apa. Dan awalnya tuh aku emang nggak fokus untuk jadi konten kreator aja, jadi aku masih bekerja juga ini sebagai ya udahlah iseng-iseng ibaratnya gitu. Cuman aku merasa juga growth-nya itu mungkin dulu lebih gampang ya dengan algoritma Instagram yang betul ya berbeda dari sekarang gitu. Jadi cukup cepet tuh ternyata progresnya sampai ke 10.000, 50.000, 100.000 itu lebih cepat prosesnya mungkin sekitar setahun lebih lah, 1,5 tahun. Cepat. Sekarang berapa nih Mbak Mutia? Sekarang aku di 125.000. Wow, ngeri loh ya. Luar biasa dalam 1 tahun gitu. Tapi nih, mungkin untuk sahabat Kompas yang tertarik ingin memulai tapi bingung gitu mulai dari mana. Ada tips and tricks nggak nih dari Mbak Mutia? Apa aja sih kiat-kiatnya gitu? Awalannya tuh apa dulu yang harus dilakukan gitu kira-kira? Kalau menurutku kita bisa mulai aja dari apa yang kita suka dulu gitu. Dan yang penting menurutku dan aku terapin juga dari awal sampai sekarang ya kita jadi diri kita sendiri aja. Karena gampang banget kalau kita mau lihat oh si A kayak gini nih banyak yang nonton, gue jadi kayak gitu kali ya gitu. Tapi lama-kelamaan mungkin orang tahu kalau ini bukan kita nih gitu, dan jadi seragam gitu. Kalau dulu kan identiknya misalnya oh kalau beauty influencer atau bikin konten makeup itu harus yang ayu, yang cantik, yang kayak gitu. Cuman aku ngerasa itu bukan gue gitu. Jadi kalau misalnya orang ketemu aku di jalan nanti kok beda banget gitu ya, nggak kayak di video. Jadi aku ya udahlah kayak akhirnya memutuskan kayak ya udah aku kayak gini yang emang bukan feminim banget ibaratnya gitu. Dan ternyata itu malah dimakan sama viewers gitu, kayak suka deh nonton video si A karena personality-nya misalnya kayak gini, dan itu kelihatan dari konten yang dia deliver. Sama juga aku kalau mengkonsumsi konten orang lain juga kayak gitu, pastinya kayak suka banget nih nontonin dia karena kayaknya vibe-nya positif banget nih, atau kayaknya orangnya ya udah apa adanya, real gitu. Jadi menurutku ya kita mulai dulu dari apa yang kita suka, dari apa yang kita punya, nggak perlu juga muluk-muluk harus pakai kamera yang bagus, harus pakai lighting yang mahal, karena itu semua pastinya proses gitu. Oke, betul banget. Itu aku setuju banget sih ya. Nah, kalau Mas Randy sendiri nih, Mas Randy, gimana untuk pemula yang tertarik menjadi content creator? Kira-kira hal tertentu yang diperhatikan atau kiat khusus sendiri nih Mas Randy, khususnya untuk voice over talent? Ada yang bilang, suara aku tuh cempreng, suara aku tuh gak mikrofonis, suara aku tuh pokoknya sudah insecure duluan gitu. Padahal kan ya banyak juga nih peluang-peluang atau peminat yang mana brand juga sesuai dengan kebutuhan dari suara yang kita punya nih gitu. Ya Mas Randy gimana? Yang pertama itu adalah niat.
Jadi kalau udah niat, dia pasti akan punya kemauan untuk belajar, kemudian untuk bisa membuat sebuah konten yang akhirnya bisa menjadi nilai jualnya orang tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dibilang yang tadi insecure, suara cempreng, apa segala macam, ya benar kata Mijiko tadi soal suara yang seorang voice talent itu kebanyakan orang-orang melihat voice talent itu suaranya harus bagus, harus suara ganteng, harus suara cantik, harus suara ngebas apa-apa segala macam. No, tapi suara yang bagus adalah suara yang di request oleh klien. Jadi kalau misalkan sesuai kebutuhan ya Mas. iya, sesuai kebutuhan. Suaraku mau bahas begini, tapi kalau misalkan di iklan anak-anak kan nggak cocok juga gitu kan. Jadi memang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sama teman-teman yang baru mau menjadi voice over talent atau konten kreator, yang pertama niat, kemudian yang kedua rajin baca gitu, rajin baca kalau di voice talent latihan atau belajarnya yang bisa dijadikan konten adalah kalau misalkan kita di jalan gitu ngelihat rambu-rambu, ngelihat billboard apa segala macam. Jadi kan itu sebuah belajar atau cara kita belajar intonasi, nada segala macam. Iya, gitu. Iya, Jadi iya. dulu saya belajarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di jalan atau di mana ada rambu-rambu lalu lintas, dilarang parkir di sini. Itu bisa Dilarang jadi parkir di sini gitu Nah, ya. itu kan bisa dipelajari ya, intonasinya ada banyak. Dilarang parkir di sini, dilarang parkir di sini, dilarang parkir di sini, dilarang parkir di sini, dilarang parkir di sini. Itu kan banyak tuh intonasinya. Itu yang bisa dipelajarin, bisa belajar seperti itu. Terus yang kedua, tulis ide gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bangun tidur kan suka ngelamun 10-15 menit ngelamun gitu kan. Nah, itu kira-kira kita punya ide apa nih untuk bikin konten, untuk belajar. Kalau hari ini kita mau buat intonasi rambu lalu lintas, terus nanti apa ya segala macam. Tulis ide itu, nah dari situ nanti biasanya suka dapat inspirasi. Terus jangan lupa juga untuk selalu mempelajari audiens. Kita targetnya apa nih? Targetnya siapa? Targetnya memang kita mau menjual diri kita untuk klien kah, atau target kita segmennya umur berapa segala macam, itu juga harus dipelajari gitu sih. Oke, thank you Mas Randy Ya. atas tips and triknya. Tapi ya kalau kita ngomongin tentang pandemi yang masih merebak ini kan mau tidak mau memang aktivitas kita terbatas gitu, kreativitas kita, tapi tidak dong untuk terbatas. Betul. Nah, kira-kira kalau berbicara tentang protokol kesehatan yang tentunya menjadi mutlak dilakukan, bagaimana nih ya Mas Randy dan juga Mbak Mutia melihat hal ini, dan khususnya bagi para konten creator, apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan nih? Mungkin dari Mbak Mutia dulu boleh. Kalau menurut aku mungkin yang harus diperhatikan ya kita tetap meng-create sesuatu yang bermanfaat ya buat orang lain, bukan cuma sekedar upload, bukan cuma sekedar, terutama mungkin kalau kita tahu nih apa yang kita lakuin udah berpengaruh untuk orang lain gitu. Misalkan, oh kalau gue kasih tunjuk gue begini nih, orang bisa ngikutin nih apa perbuatan kita. Jadi mungkin kita harus lebih jaga ya apa yang kita omongin, apa yang kita kasih share ke dalam sosial media kita gitu. Jadi sebenarnya itu bukan cuma untuk orang konten kreator istilahnya ya, cuman ya itu juga untuk semua orang. Aku rasa kita punya tanggung jawab itu untuk nge-share apa yang kira-kira emang bagus untuk di-share, bagus dalam artian membawa manfaat buat orang lain, bukan cuman asal-asalan gitu. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu siapa yang nonton, siapa yang lihat konten kita ini gitu. Jadi kayaknya kadang-kadang itu yang suka orang nggak pikirin dalam, ya mungkin orang mikirnya gini, ya ini platform gue bisa upload apa aja yang gue mau, dan terserah orang, kalau harusnya yang kalau jelek yang gak usah diikutin gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa begitu juga kalau menurutku gitu, karena semua yang kita buat di ruang publik, ibaratnya kayak social media ini kan di ruang publik, itu pasti bisa dilihat sama banyak orang, bisa ditiru sama banyak orang. Jadi kayaknya kita punya tanggung jawab untuk nggak melakukan hal-hal yang kira-kira nggak seharusnya kita lakukan gitu kalau menurutku. Siap, setuju banget Mbak Mutia. Kalau Mas Randy sendiri gimana nih menurutmu Mas?
Kalau kaitannya sama protokol kesehatan gitu ya, karena kebetulan kalau voice talent itu selama pandemi mereka lebih banyak remote gitu ya, lebih banyak mengerjakan semuanya dari rumah gitu. Itu biasanya mereka selalu memperhatikan alat-alat atau tools yang mereka gunakan kayak mic gitu kan. Karena kebetulan voice talent itu kan bukan kebetulan, voice talent itu memang suara yang dijual. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, itu pasti kita berbicara. Nah itu droplet udah pasti kemana-mana gitu kan. Kita nggak bisa nahan itu dan betul karena kalau misalkan kita take vokal gitu, take VO, kita pakai masker itu hasilnya kan pasti akan berbeda. Jadi kalau misalkan kita remote, karena remote jadi lebih aman kita untuk lepas masker, kemudian take vokal. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa bersihkan dulu alat-alat alat-alat sterilisasi lah Mas ya intinya ya semua alat-alatnya gitu. Betul, disinfektan segala macam dan tapi ada juga beberapa talent yang mengharuskan ke studio karena kalau voice over itu masih bisa di rumah, masih bisa remote. Tapi kalau dubbing, kalau kita harus mengisi suara atau mensulih suarakan sebuah film gitu ya, itu tidak bisa di rumah, itu harus ke studio dan tapi biasanya studio juga sudah ada protokol kesehatannya, seperti di dalam studio tuh cuman ada 3 operator, voice talent sama voice director. Terus alatnya juga dibersihkan, terus begitu datang harus antigen dulu, seperti itu. Jadi protokol kesehatannya sebenarnya lebih ketat lagi sih gitu. Karena berbicara tentang tools-toolsnya sendiri yang memang mengharuskan untuk si talentnya ini. Karena kita menggunakan suara ya Mas, droplet di mana-mana, tempatnya juga, kemudian orang-orang yang bekerja di dalamnya dan lain-lain seperti itu. Tantangan lainnya adalah kalau misalkan kita remote, kita bersihin atau kita sterilisasi alat-alat yang kita gunakan, bagaimana caranya, kita juga harus tahu tuh gimana cara bersihinnya. Karena kalau semprot aja mic, tahu-tahu rusak kan nanti beli lagi ya, modal lagi gitu. Iya. Yang ada nggak jadi balik modal ya Mas ya. Oke. Thank you ya, thank you so much untuk kedua narasumber kita, para konten-konten creator yang luar biasa sekali ya di bidangnya masing-masing ini. Tapi sebelumnya berarti kesimpulannya adalah intinya adalah pintar dan bijaklah dalam menggunakan sosial media. Apa yang dipilih ya sudah, silakan nikmati, enjoy. Apa yang di-share pun juga harus diperhatikan ya kan ya. Dan kalau misalnya memang punya keminatan untuk menjadi seorang konten kreator, silakan, monggo ya. Karena konten kreator ini sebuah profesi baru di masa sekarang yang lumayan menjanjikan loh ya. Iya nggak sih Mas Mutia, Mas Reni pasti setuju kan ya? Iya, betul. Oke. Baik, ya udah seru banget ngobrol-ngobrol kita sama Mas Randy dan juga Mbak Mutia. Pada intinya adalah bijaklah dalam menggunakan sosial media. Jadi pintar-pintar kita memfilter, pintar-pintar juga kita untuk men-share sesuatu, gitu, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat juga. Dan kalau memang misalnya punya minat untuk bisa menjadi atau ingin menjadi content creator, silahkan ya. Tadi sudah dibagikan juga tips and triknya sama para narasumber kita, karena profesi content creator sepertinya makin kesini makin menjanjikan ya. Oke. Tapi sebelum kita ke akhir talk show, saya masih ingin mengingatkan untuk semua sahabat Kompas di sini untuk selalu ingat pesan Ibu ya. Karena bersama-sama kita lawan COVID-19 ini. Karena mengapa Ibu? Karena Ibu ini adalah sosok yang dihormati semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan Ibu kita. Jadi selalu ingat pesan Ibu, yaitu wajib 5M. Oke, ingat pula untuk mendukung dan bekerja sama untuk melakukan 3T, tracing, testing, dan juga treatment. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Tetap kenakan masker meskipun sudah divaksinasi, nikahkan masker vaksin. Jadi marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu. Bisa jadi ibumu sendiri yang menjadi korban dari kelalaian kita sendiri ya. Oke, thank you so much. Sekali lagi untuk Mbak Mutia dan juga Mas Randy yang sudah meluangkan waktunya sharing. Terima kasih Mbak Mutia. Sukses ya, semangat kontennya Mbak Mutia, semangat juga untuk Mas Randy ya. Sukses. Sukses untuk kita semua ya. Sehat-sehat selalu ya semuanya ya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Selamat siang. Bye.
Thank you. Bye.